baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau, sekaligus dalam rangka meneladani apa yang sudah beliau lakukan, ya. Karena pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik bagi kita sekalian. Yang patut kita contoh, ya, apa-apa saja yang telah beliau lakukan, ya, yang beliau katakan, itu semuanya mengandung hikmah dan mengandung hidayah. Di Nabi sebagai penuntun umat, ya. Menuntun umat dari zaman kegelapan, ya, zaman jahiliyah kepada zaman hidayah. Ada yang mengatakan, ya, dari zaman unta, ya, sampai sekarang zaman modern, zamannya Toyota. Ini perjuangannya, jasa-jasanya sangat besar sekali kepada kita sekalian. Maka pada kesempatan ini, ya, kami mengajak pada diri dan hadirin sekalian untuk lebih mencintai beliau, ya. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan mengikuti apa yang disyariatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang datang dari Rasul, ya, apa yang diperintahkan kita laksanakan, dan apa yang beliau larang, ya, kita tinggalkan. Itu bukti kita cinta kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka hendaknya kita ikuti ajaran-ajaran baginda Nabi. Selanjutnya, yang kedua adalah kita memperbanyak sholawat, ya, mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar cinta, pasti kita sering mengingatnya dan pasti sering mendoakannya. Jadi kalau ada orang mengaku cinta, ya, tetapi menyebutnya saja tidak, mendoakan saja tidak, itu cintanya cinta gombal, ya. Cintanya hanya di bibir saja. Karena orang yang cinta pasti banyak mengingatnya. Man ahabba syai'an aksaro min dzikrihi. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka ia akan banyak menyebutnya. Jadi yang paling banyak sholawatnya, ya, paling banyak mendoakannya, mengingatnya, itu benar-benar orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Dan orang yang paling banyak sholawatnya nanti di akhirat adalah orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen punya kedudukan, makom yang istimewa, ya, dimuliakan Allah, didekatkan kepada Nabi, ya, perbanyak sholawat.
Jadi sholawat ini fadilahnya sangat luar biasa sekali ya, sangat banyak sekali, sangat universal ya, bisa mencakup semuanya, bisa menurunkan ampunan Allah, rahmatnya Allah ya. Dan juga bisa dengan perantara sholawat ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mendapatkan hidayah, mendapatkan rizki yang berlimpah yang tanpa kita sangka-sangka. Ada, saya ingat betul ya waktu ngaji di pesantren ya, ngaji kitab kemudian di sana mendapati salah satu dari fadilah sholawat. Dalam sebuah keterangan di kitab tersebut ya, dalam sebuah hadis, bahwasanya dengan kita rajin baca sholawat, maka keutamaannya kita bisa mendapatkan ya, melampaui apa yang kita harapkan. Misalkan kita pingin ya punya satu kendaraan motor saja, berkah rajin sholawat, Allah bisa berikan kita 2 sepeda motor, melebihi apa yang kita inginkan. Itu keutamaan sholawat. Dan ini sudah saya buktikan ya, berulang kali kejadian-kejadian itu ya, sungguh sangat luar biasa. Dan karenanya saya pribadi melanggengkan sholawat. Kalau sekarang sudah tidak karena sesuatu lagi, murni karena nikmatnya zikir sholawat itu kepada baginda Nabi ya, mendoakan baginda Nabi, merasakan lezatnya sholawat. Dulu pernah suatu ketika ya, saya sudah ngajar di sekolah formal pesantren. Waktu itu waktu saya masih longgar ya, karena ngajar saya masih di waktu sore ya, sore hari. Jadi kalau pagi masih kosong. Suatu ketika jalan naik sepeda ya, mau ke pasar, melewati satu sekolahan di sana, sebuah sekolah pemerintah ya, SD negeri. Saya lewat di situ, saya batin ya, dalam hati saya, seandainya saya bisa honor di sini ya, ngajar di sini, mungkin saya bisa berkarir ya, mengamalkan ilmu saya, dan mungkin dari honor tersebut bisa membantu untuk saya beli kitab ya, dan keperluan-keperluan pesantren. Itu saya cita-citanya hanya bisa honor di situ waktu itu ya. Kemudian tidak lama kemudian setelah itu ya, beberapa bulan, ada tes ya, tes guru bantu waktu itu di tahun 2003. Tanpa disangka ya, saya lulus. Dan kelulusan itu ya sangat mengesankan sekali, sangat dramatis. Karena saya datang ke tempat tes itu terlambat ya. Berangkat bareng-bareng rombongan dengan kawan-kawan, satu mobil ya, charteran, kawan-kawan yang mau ikut tes juga dengan berbagai macam jurusannya, kualifikasi ijazahnya ya. Seharusnya saya datang ya, ikut tes di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Saya diturunkan ya bersama kawan-kawan yang lainnya
di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Salah tempat dan salah alamat. Kalau yang lainnya benar ya, sesuai di SMP 2. Kalau saya seharusnya di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Mobil tersebut sudah pergi. Saya nyari nomor saya nggak ketemu ya, karena memang bukan di situ. Dan saya diinformasikan harus ke SMA Negeri 1 Kota Gajah yang jaraknya sangat lumayan jauh ya dari situ. Saya ke sana kemarin nyari orang yang bisa membantu ya. Alhamdulillah di parkiran ada orang yang saya kenal ya. Beliau mengantar istrinya, yang istrinya adalah kawan saya ngajar di MTS Pondok waktu itu. Saya diantar ke sana. Selanjutnya saya datang dan langsung masuk, dikasih soal-soal dan lembar jawaban langsung dikerjakan. Ada 150 soal ya, soal tes itu. Kemudian saya kerjakan baru 75 soal, masih separuh, ternyata waktunya sudah habis, sudah bunyi bel ya, dan soal itu harus segera dikumpulkan beserta jawabannya. Akhirnya yang separuhnya 75 soal, saya tidak melihat sama sekali soalnya, hanya langsung isi jawabannya. Ya, saya berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan pensil saya digerakkan ke jawaban yang benar. 75 soal saya kerjakan, yang 75 soalnya saya kerjakan tanpa melihat teksnya, tanpa melihat soal. Kemudian singkat cerita ya, setelah tes itu ada pengumuman, saya dinyatakan lulus. Dan waktu itu ya, seandainya tidak lulus, mungkin saya sudah tidak di Lampung lagi, karena saya sudah berencana seandainya ini gagal, saya pengen mendalami ilmu agama ke Jawa Timur ya. Masih pengen meneruskan ngaji kitab ya. Tapi alhamdulillah ya, sudah jadi rezekinya ya, diluluskan. Dan ternyata tugas saya sesuai dengan yang pernah saya inginkan di SD yang saya pernah lewati dan saya ingin mengajar di situ. Tugas jadi guru bantu. Waktu itu guru honor, pengen saya jadi guru honor saja. Guru honor hanya 100.000 gajinya. Jadi diangkat guru bantu, gajinya 460.000. Statusnya lebih tinggi daripada guru bantu dan gajinya lebih besar. Itu diantara dahsyatnya sholawat ya, yang apalah rasakan langsung ya. Kemudian juga banyak sekali ya, mungkin sudah sering saya sampaikan ya, di pesantren kita. Awal mulanya kita mendesain ya, untuk bangunan pesantren hanya musola, kemudian hanya bangunan lantai 2, itu pun hanya kecil ya gambarnya, beberapa meter saja. Namun alhamdulillah ya, putri bisa nyampe 3 lantai, padahal kita sudah desain gambar banner dipasang di mana-mana. Hanya 1 musola dan 2 lantai saja. Kemudian belum lama SMP kita sudah minta jasa konsultan untuk buat 3 lantai ya. 3 lantai saja awalnya kita berpikir sangat berat sekali. Bisa mewujudkan sesuai gambar ya. Sudah sangat bersyukur, tapi alhamdulillah bisa nyampe lantai 4. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya, yang Allah berikan di luar yang kita inginkan, melebihi apa yang kita inginkan. Itu diantara fadilah sholawat. Jadi saya mengajak pada jamaah sekalian ya, untuk langgeng istiqomah sholawat. Sholawatnya nggak usah panjang-panjang ya, simple tapi istiqomah dilanggengkan. Bisa sallallahu alaihi Muhammad ya, sholawat Jibril, atau yang saya pribadi amalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rutin ya. Ini bisa untuk apa saja, sifatnya universal. Kalau kita punya hajat-hajat besar ya, berbanyak sholawat. Nanti kalau sholawat ini sudah mendarah daging ya, kita sudah melupakan ya. Jadi murni ikhlas zikir ini karena Allah, sudah tidak ingin seperti ini seperti itu supaya bisa ini bisa itu ya.
Selanjutnya, hadirin sekalian ya, sebagai wujud kita cinta kepada baginda Nabi, kita meneladani, mengikuti akhlak baginda Nabi. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baginda Nabi akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, cerminan daripada Al-Quran itu sendiri. Dalam kitab Ihya disebutkan ya, di sana ada hadis ya. Ini bisa kita teladani baginda Nabi. Kanjeng Nabi ditawari kunci-kunci daripada perbendaharaan dunia. Dengan kunci tersebut kita menginginkan dunia apa saja, keindahan, kemegahan dunia, sudah tinggal membukanya saja, tinggal mengambilnya saja. Kanjeng Nabi ditawarkan sama Allah kunci-kunci tersebut, tapi beliau justru menolaknya ya. Coba kalau bukan Nabi yang diberikan ya, otomatis ya. Jangankan dikasih kuncinya ya, orang nggak dikasih kuncinya aja mencari kemana-mana, ke ujung dunia pun dicari. Kanjeng Nabi dikasihkan ya. Mengapa baginda Nabi tidak mau ya? Karena baginda Nabi tidak ingin ya, ada yang mengalahkan apapun termasuk dunia ya. Ada yang mengalahkan daripada cintanya kepada Allah, daripada zikirnya kepada Allah. Dan memang dunia sejak Allah ciptakan ya, Allah tidak melihatnya dengan kasih sayang. Diciptakan, dicuekin, Allah langsung membenci dunia itu. Jadi para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang soleh, justru dijauhkan dari urusan-urusan dunia. Paling tidak hatinya. Kalaupun ia kaya, hatinya tetap untuk Allah. Dunia hanya sebatas genggaman tangan saja. Ini yang patut kita teladani. Begitu zuhudnya baginda Nabi, lebih mengutamakan cintanya pada Allah daripada apapun termasuk kemegahan dunia ini. Dan baginda Nabi juga pesan sama umatnya ya, untuk mencari rezeki, cari rezeki yang halal dengan cara yang baik. Karena rezeki sudah diatur. Walaupun kita cari dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram, ya jatahmu ya cuma itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah berupaya maksimal ya, mencari rezeki Allah, kemudian yang didapat di luar target kita, di luar keinginan kita harus bersabar, tetap menjaga diri supaya jangan melakukan hal-hal yang haram, menipu orang itu jangan sampai, utang nggak gelem nyaur, lagi masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rasa cinta ini ya, tadi cinta sebagai wujud kita ya, terima kasih kita kepada baginda Nabi atas perjuangannya. Karena jasa baginda Nabi kita merasakan nikmatnya iman dan Islam. Meskipun amalan kita tidak banyak ya, kalau kita benar-benar cinta tulus pada Allah dan baginda Nabi ya, maka cukup untuk bekal kita menghadapi hari akhir nanti. Jadi suatu ketika dalam hadis
ceritakan ya, ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi, mata as-sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Baginda Nabi dawuh ya, engkau tanya kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang ini menjawab, saya tidak punya persiapan banyak. Saya tidak punya persiapan untuk menghadapi kiamat ya, dengan amalan seperti sholat yang banyak, puasa yang banyak, sodako yang banyak, tidak. Saya hanya bermodalkan ya, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Takut kiamat ya, modalnya opo kok penasaran pengen terjadi kiamat, opo amalmu wis akeh ya. Ternyata ya tidak ya. Sholat banyak, sholatnya hanya kewajiban saja, puasa hanya wajibnya saja, sodako pun ya seperlunya saja, kewajibannya saja. Tidak banyak ya. Namun karena ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, modal cinta ya, Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kepada Allah dan Rasulnya kita cukup modal cinta ya. Itu selamat dunia dan selamat akhirat. Kalau kita cinta pada seseorang ya, kalau ada orang ya, cintaku sehidup semati ya, itu masih diragukan. Tidak bisa kita percaya ya. Karena orang hidup tidak cukup dengan cinta saja. Apakah perlu dengan makan cinta ya? Kita bisa menghadapi kerasnya dunia ya? Tidak mungkin. Tapi kalau cinta pada Allah dan Rasulnya ya, karena Allah maha luas rahmatnya, di akhirat nanti ya, kalau kita benar-benar cinta, Allah akan berikan pertolongan, berikan syafaat lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sangat mempedulikan umatnya, sangat sayang terhadap umatnya. Suatu ketika ya, dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai dijelaskan, ya Muhammad, sal. Kanjeng Nabi ditawarkan, wahai Muhammad, minta sesuatu. Tukto, maka engkau akan diberi. Wasfa, usafa, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Kanjeng Nabi ditawarkan kun jaluk apa wae, berilah syafaat. Kanjeng Nabi matur, ai Rabbi ummati, wahai Tuhanku, umatku. Yang dipikirkan, yang dibela-bela umatnya. Supaya diperhatikan ya, diberikan ampunan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang disebut-sebut umatnya. Tidak istrinya ataupun tidak juga keluarganya, tetapi umatnya. Makanya saya sendiri sangat prihatin ya. Orang Kanjeng Nabi sendiri memikirkan umatnya. Orang zaman sekarang ya, ngaku-ngaku dzurriyyahnya Nabi, keturunannya Nabi, hanya memikirkan dirinya. Nabi memikirkan nasib umatnya. Orang yang mengaku keturunan Nabi ini jual nama Nabi ya, dalam diri saya mengalir darah Rasulullah SAW. Kerjaannya cuma dawir ya. Datang ke pesantren-pesantren hanya meres minta uang dengan berdalih jualan minyak dan lain sebagainya. Jual-jual nama Nabi, nama Rasul, memikirkan untuk nasibnya sendiri. Ini keturunan-keturunan palsu ya, seperti ini. Ini juga disampaikan salah satu Habib ya. Kalau ada Habib dawir ke sana kemari ya, mintain uang, itu Habib palsu, pastikan Habib palsu. Kalaupun ia asli ya, dengan akhlaknya yang tercela, bisa terputus dari
kanjeng Nabi. Karena akhlaknya tidak connect. Kita sangat prihatin. Nabi begitu sangat mempedulikan, memikirkan umatnya, nasib-nasib umatnya. Ya. Sementara orang yang hanya mengaku keturunan yang belum jelas, ya. Dalil-dalil saya keturunan Nabi, ya. Jual minyak sekian juta, minta 2 juta, banyak pesantren. Ya. Saya kunjungan ke pesantren-pesantren itu. Ada yang dimintai kambingnya, ada yang sorban, suruh satu sorban seperti ini hanya sorban, ya, suruh beli 10 juta. Itu di dalamnya ada unsur pemerasan atas nama Nabi. Ya kalau nggak beli, ya nggak enak, ya waktu itu, ya. Waktu itu karena takzimnya kepada baginda Nabi. Kemudian sekarang, ya, masalah ini mencuat menjadi ramai, akhirnya sudah tidak berani lagi keliling ke sana kemari minta uang. Kalaupun minta uang sudah nggak mau dengan ngasih, karena yakin yang durian seperti itu durian palsu. Kiranya itu saja hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya daripada pengajian malam ini, sekaligus dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, syafaat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.